Pada konferensi Panitia pers Jumat seleksi kemarin, Kemenkominfo mengumumkan dari pengisian 12 jabatan peserta Direktur yang Utama lolos tahap Badan asesmen dinyatakan Aksesibilitas tidak ada yang lolos Telekomunikasi dan untuk ke tahap Informasi selanjutnya atau menjadi disebut Direktur dengan Utama Bakti. ini telah melaksanakan kegiatan seleksi secara terbuka sejak tanggal 11 April tahun 2023. Pada tahapan seleksi penulisan makalah, ada 12 peserta yang dinyatakan lolos dan mengikuti tahap asesmen. Nama-nama peserta telah diumumkan secara terbuka di website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahap seleksi penulisan makalah ada 12 peserta yang dinyatakan lolos dan mengikuti tahap asesmen. Nama-namanya pun sudah diumumkan di website Kemenkominfo. Namun proses seleksi yang sudah berjalan ini harus berhenti sampai di tahap ini, karena tidak ada yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendaftaran akan dibuka kembali dan yang bisa memenuhi syarat bisa mengikuti rekrutmen untuk institusi sebesar Bakti. Berdasarkan hasil penilaian tahap asesmen pada pengisian jabatan Direktur Utama Bakti, maka panitia seleksi memutuskan bahwa 12 peserta yang mengikuti tahapan seleksi asesmen ini tidak ada yang memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh peserta yang mengikuti seleksi tahapan asesmen ini dinyatakan tidak lulus. Kini kami membuka lagi pendaftaran untuk mencari lagi dirut yang bisa memenuhi syarat untuk institusi yang sebesar Bakti ini. Karena itu di kisaran lebih dari 60% anggaran Kemenkominfo itu dikelola atau berkaitan dengan Bakti, sehingga memang harus hati-hati. Menurut Mahfud MD selaku PLT Menkominfo, karena di kisaran lebih dari 60% anggaran Kominfo dikelola dan berkaitan dengan Bakti, sehingga siapapun yang nanti menjadi dirut Bakti memang harus hati-hati. Diharapkan juga bisa turut membantu dalam memperlancar tugas, fungsi, dan kewenangan. Proyek menara BTS 4G ini, karena itu merupakan bagian pelayanan terhadap masyarakat guna kesejahteraan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang dengan fasilitas komunikasi yang memadai. Ini maksudnya apa? Pemerintah melalui Kominfo harus tetap membuka dan menyebarluaskan akses telekomunikasi dan informasi kepada ribuan desa yang telah dirintis sejak tahun 2026. Saudara, saya mengundang para profesional, para ahli yang telah memenuhi syarat nanti yang akan diumumkan oleh Kesekjenan Kemenkominfo untuk turut mendaftar menjadi Direktur Utama di PT Bakti ini. Ya, nggak usah takut, karena tidak akan dikait-kaitkan dan dilibatkan secara hukum tentu saja dengan kasus yang sekarang sedang berlangsung. Karena hukum itu pertanggungjawaban pelaku langsung, bukan penggantinya lalu diseret-seret. Justru para penggantinya diharapkan bisa turut membantu untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bakti ini. Yang menjadi PLT di Dirut Bakti sekarang adalah Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal Kemenkominfo, Bapak Arief Trihardianto ya. Arief Trihardiono sebagai Direktur PLT Direktur Utama. Sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo kepada Mahfud MD untuk melanjutkan proyek menara BTS 4G karena merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat guna mensejahterakan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang dengan fasilitas komunikasi yang memadai. Pemerintah melalui Menkominfo harus tetap membuka akses komunikasi pada ribuan desa yang telah dirintis sejak lama.
Proyek Karena bakti ini tidak akan akan dinahkodai oleh Arief dikait-kaitkan Trihardiono dan sebagai dilibatkan Kementerian Kominfo yang secara baru. hukum tentu Tentunya saja hal apapun dengan tidak akan kasus yang dikait-kaitkan sekarang dengan sedang kasus yang baru berlangsung. saja terjadi. Karena Hukum adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku yang langsung, harus dilalui. bukan penggantinya Jabar lalu Express TV melaporkan. diseret-seret. Justru para penggantinya di